Kita kembali lagi melanjutkan pembahasan akidah. Sudah 3 pekan kita masuk ke permasalahan fikih. Ke pekan keempat ini kita kembali lagi melanjutkan pembahasan yang pokok, yakni arkanul iman. Rukun iman sittah yang kita kembali masuk ke dalam pembahasan al-iman bi kitabillah ta'ala. Rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Sudah pembahasan keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iman bi kitabillah ta'ala, beriman kepada kitab Allah. Sudah pembahasan keempat, jadi kita tinggal melanjutkan pokok-pokok bahasan di sini. Yu'minu bismillahirrahmanirrahim. Yu'minu muslim bi jami'i ma Allah Ta'ala min kitab. Orang muslim mesti meyakini bahwa Allah SWT menurunkan daripada kitab. Wa ma ata'a risalatihi min as-suhuf. Sebagian Allah SWT memberikan kitab itu berupa suhuf yang sering dibaca Imam, suhuf Ibrahim, Musa. Apa beda kita dengan suhuf? Suhuf itu lembaran, teks-teks kalau bahasa akademiknya. Wa annaha kalamullah ila risalatihi yuballighu anhu syar'iyyatihi wa dinuhu, untuk menyampaikan syariat dan agamanya. Al-Zawm kitab yang Allah SWT turunkan. Dalam keterangan ulama mengenai pembahasan kitab ini, karena saya tidak menerangkan dari awal, ini sudah lanjutan pembahasan. Saya mengambil dari referensi tafsir Musbah kemarin saya kaji lewat Zoom. Apa kata beliau di sini? Nasikh wal mansukh. Jadi kalau kita bicara mengenai kitab Al-Quran, nasikh wal mansukh, apa itu? Amandemen bahasa kita. Kalau dalam masalah akidah, nasikh dan mansukh itu nggak akan pernah ada. Jadi kata beliau, tidak mungkin ada perbedaan tentang akidah dalam Alkitab itu. Karena akan menimbulkan paradoks itu. Kita mengakui Tuhannya sama yang menciptakan, tapi versi definisi Tuhan itu bisa beda-beda, kan mungkin. Makanya inilah yang menjadikan Dr. Richard Lee itu, ya kan? Dia tanya sama pendeta di Dr. Richard Lee itu, yang Cina yang tidak mahal. Begininya belum Islam. Jadi dia tanya sama pendeta Gilbert. Saya lihat podcastnya itu. Itu apa ya? Dari itu pindah style effort. Habis kuota tuntut di akhirat. Lihat YouTube dia keren-keren loh, sakit naik. Itu Dr. Richard Lee itu ngikutin dari awal, termasuk ada pertanyaan yang akhirnya pemuka-pemuka agama itu terang. Kalau Tuhan satu, kenapa konsep Tuhan bisa beda-beda? Kalau semua agama benar, kenapa pendeta Gilbert gak pindah Islam aja? Gilbert tau kan? Yang terkenal vokal pendeta, pokoknya ya viral pendeta Gilbert. Apalagi dia utara-balikkan tentang Trinitas yang putar-putar, MJ kalau salah apa? Jelas. Jelas. Konsep Trinitas MJ. Jelas. Tuhan bisa jadi bapak, jadi emak kan seperti itu. Maka konsepnya seperti itu. Makanya di kitab Muslim ini dalam risalah itu tidak mungkin masuk akal, tidak akan mungkin akal bisa menerima bahwa konsep Tuhan itu berbeda. Tapi kalau konsep fikih sangat mungkin. Dalam konsep fikih ya, sering saya sampaikan ya, dalam
anfusakum dzalikum khairul lakum. Menurut pikiran sendiri itu lebih baik bagi kalian. Tapi dalam konsep dasar fikih umat Muhammad SAW, bunuh diri itu haram, berdosa. Dalam konsep fikih umat terdahulu, dalam konsep terutama dalam konsep sholat ya, dalam konsep sholat Nabi Ibrahim, sholat itu dengan 2 waktu. Tapi dalam konsep fikih dasar Nabi Muhammad gimana? Ada sesuatu yang dibolehkan dalam kitab-kitab dulu, dalam kitab-kitab Nabi Muhammad tidak boleh. Masalah pernikahan dengan incest ya, kalau kita incest itu kandung. Ya, saudara, incest itu saudara. Itu dalam Nabi Muhammad tidak boleh. Munazalun ala Nabilah Musa, namanya Taurat. Zabur, munazalun ala Nabi Daud alaihissalam memberikan Zabur. Injil munazalun ala Abdillah Isa wa Kamula. 4 kitab ini kata beliau dalam hal konsep tauhid tidak mungkin ada perbedaannya. Al-Nasr masuk atau beliau berlaku di sini hanya untuk permasalahan fikih, tapi tidak serta-merta nasr masuk itu bisa dipegang oleh sebagian orang. Sekarang ini lagi ramai lagi ketua harian PBNU Al-Afsar Abdallah dan sedang ramai lagi tentang masalah banyak yang memang pada dasarnya dia itu orang liberal, termasuk anak buahnya termasuk Syokani segala macam membuat hal-hal yang berupa perkara-perkara baru. Walaupun secara konsep nasr mansukh logika itu memang diterima. Mereka mau tetap mengusulkan kepada pemerintah Saudi supaya haji itu dibuat tiap bulan. Karena setelah hitung-hitungan kan memang beda haji dengan umrah itu hanya satu saja, wukuf di Arafah, itu loh haji. Dan wukuf itu nggak harus lama. Kata Gus Bahar yang kita ketemuin dan saya lihat